Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat siang kawan pajak semua. Selamat datang di podcast Meja Lipat, Mengenal mengenal pajak pajak lebih lebih tepat. tepat di KPP Wajib Pajak Besar 3. Ya, Nah, hari ini bersama kami penyuluh pajak dari KPP Wajib Pajak Besar 3 dengan saya Diana Mariani, penyuluh pajak muda, dan dengan saya saya juga ditemani dengan Bagus Budiono, penyuluh pajak muda juga. ya, Karena kita jadi masih muda. masih muda ya, mudah-mudahan muda terus ya. Amin. Muda aja awet. Muda awet muda. Gimana kabarnya Mas Bagus? Alhamdulillah sehat Mbak Diana. Sehat, Sehat semua ya. alhamdulillah. Paling Mudah-mudahan penting kawan pajak sehat. juga sehat ya. Sehat. Jadi hari ini kita mau membahas mengenai ketentuan baru yaitu PMK 80 yang terbit di tahun 2024 Empat. ini. Jadi Iya. PMK 80 ini Terkait adalah apa Mbak? fasilitas nih, pemberian Fasilitas. fasilitas. Kemarin fasilitas ini ya IKN. Sekarang IKN. fasilitas apa lagi? Fasilitas terkait proyek pemerintah yang didanai oleh hibah atau pinjaman luar negeri. Oh, dari Ya. hibah atau pinjaman luar negeri, Mbak ya. Betul, ada fasilitas PPN, PPNBM, dan PPH PPH. nih, Mas Oh, Bagus ceritanya. Jadi untuk yang meja lipat edisi ini kita akan lebih fokus ke PPN ya Mas Bagus ya, PPN. Iya. karena memang agak banyak nih Agak banyak. bahasan Jadi kita di bagi dua ya, PPN, betul. PPNBM dan PPH. Betul. Nah, jadi mungkin yang seperti kawan pajak ketahui, memang si hibah dan pinjaman ini mungkin adalah Salah pendanaan satu alternatif ya. penerimaan, iya, pendanaan alternatif. Untuk Indonesia yang Pembangunan sedang Indonesia ya, Mbak ya. membangun Karena seperti itu Indonesia lagi ya. banyak pembangunan ya, Mbak ya. Di Mhm. Sumatera ada atau Trans Sumatera, di Mhm. Kalimantan ada IKN, belum lagi Betul. daerah-daerah lain ya kan, Betul ya. banyak bikin waduk ya kan, Mhm. pembangkit listrik dan lain-lain ya. Betul. Jadi Karena untuk kan sumber membunuh alternatif ya. alternatif tadi APBN kita ini besar ya kan, tidak semuanya dapat dipenuhi melalui penerimaan perpajakan, bea cukai atau PNBP. Jadi ada alternatif lain. Ini tadi Mhm. melalui hibah dan Hibah dan pinjaman luar pinjaman negeri, luar seperti itu negeri. ya. Jadi memang karena pembangunan gencar, maka diharapkan bisa dibantu dari hibah dan pinjaman luar Iya, negeri. betul. Sementara ketentuan mengenai ini tuh Hibah luar udah negeri ini lama ya ya, udah lama banget, Mbak, tahun 96 ya, Mbak, kalau tahun nggak salah. 96, namanya Iya. KMK nomor Terus 239. diperbaharui juga tahun 2000 juga. Iya, udah lama Masih banget. 24 tahun yang Betul. Jadi lalu. makanya DJP memperbaharui kembali, mengupdate dengan Nah, kondisi saat ini karena mungkin supaya skema-skemanya menyelaraskan ya ya, betul menyelaraskan dengan yang dulu dengan sekarang mungkin sudah agak beda-beda gitu kan, betul sehingga bisa mengikutilah dengan sesuai perkembangan zaman perkembangan nih Mbak ya. zaman seperti Dan itu pelaksanaan ya. administrasi terkait sama hibah Mm-mm. dan pinjaman juga telah Betul, diselesaikan. dan diharapkan bisa memberikan kemudahan ya Mas Bagus Kemudahan ya. ya, Karena kan apa segala sesuatu sekarang serba online. online, Mm-mm. elektronik, paperless ya kan. Mm-mm. Jadi pemberi pinjamannya senang, pemberi hibahnya juga senang, penerimanya juga Betul. senang, mudah, termasuk juga mungkin ada pelaksananya. Itu kontraktor utamanya Oh iya, juga lebih betul. ini ya, diberikan kemudahan. Betul. Jadi PMK 80 ini tadi sebenarnya kan mengatur hibah dan Pinjaman pinjaman luar luar negeri, negeri terkait dengan proyek pemerintah pemerintah, nih, Mas ya. Bagus. Mungkin bisa dijelaskan dulu nih definisinya, Mas Bagus. Ya. Apa Jadi sih tadi hibah? terkait hibah, ya pinjaman dan proyek pemerintah. Berarti hibah Betul. dulu. Jadi hibah itu ya penerimaan negara, ya kan, yang diperoleh dari pemberi hibah. Karena kita Mhm. bicara luar negeri berarti pemberi hibahnya ya luar negeri, Orang luar negeri, berasal dari luar dari luar negeri. negeri. Nanti bisa dalam bentuk devisa atau devisa yang dirupiahkan atau Mhm. bisa juga dalam bentuk rupiah. Nah, yang terbaru ini bisa juga Mbak, bisa dalam bentuk barang dan atau jasa. Oke, hibah Jadi bentuk tidak barang perlu ya. uang semua Tidak gitu perlu kan. uang. Dan ya paling penting nih tidak perlu dibayar Oh, kembali. yang Jadi namanya kalau namanya hibah hibah ya kita terima diikhlaskan. ikhlas. Ke luar negeri. Emang mungkin kalau dari luar negeri kan negara-negara maju ya, mungkin Iya. memang untuk membantu negara berkembang seperti kita. Oke, Oke, kemudian tadi kemudian hibah dan yang kedua tadi terkait itu pinjaman luar negeri ya. Jadi kalau pinjaman luar negeri itu setiap pembiayaan yang melalui utang. Setiap pinjaman mhm, utang yang diperoleh pemerintah dari kreditur. kreditur Iya, yang dari meminjamkan. kreditur yang berasal dari luar negeri juga. Mhm. Nah, karena hutang berarti ada diikat sama suatu perjanjian. Oh, harus ada kontrak Ada ya. kontraknya, ada perjanjiannya, ya. Tapi bentuknya tadi tidak bisa, bukan berbentuk surat berharga negara. Hmm, Nah,
karena tadi itu pinjaman, Pinjaman berarti harus dibayar dibayar kembali. kembali Oke. ya dengan syarat tertentu. Nah, tadi sudah kita bicara hibah, kita udah bicara pinjaman Pinjaman, luar negeri. Nah, kita ada satu lagi jadi proyek proyek pemerintah. pemerintah. Ini Itu khusus untuk proyek pemerintah, apa iya, tuh? itu proyek atau kegiatan yang dilaksanakan ya oleh pemerintahnya. Ya, Mhm, bisa kementerian, atau lembaga, atau juga mhm. bisa juga Pemdanya. Ya Pemda. untuk apa Mhm. ya kan? Nah, untuk melaksanakan fungsi dari pemerintahan. Bisa fungsi pengaturan, ada fungsi pelayanan, fungsi di pembangunan, Mhm, mhm. pemberdayaan dan perlindungan. Ya Oh, kan? Jadi 3 item tadi ada hibah, ada pinjaman luar negeri, ada proyek proyek pemerintah. pemerintah. Oh, jadi itu Nah, ya yang heeh, masuk ke dalam cakupan PMK 80 ini iya, bahwa hibah dan pinjaman memang khusus untuk proyek pemerintah. pemerintah Tapi seperti pinjamannya itu. kita bahas dari luar negeri ya, Dari luar semuanya negeri dari luar ya, negeri hibahnya ya. dari luar negeri, Nah, pinjamannya juga dari luar negeri. nanti yang bisa dapat fasilitas itu Mbak tadi ya. Kan tadi hibah bisa berupa uang, Uang. hibah berupa barang. Nah, karena tadi ini untuk pemerintah, maka Mhm. barang yang diberikan hibah juga itu harus dicatat sebagai barang milik negara Oh BMN. gitu. Kemudian kalau jasa dapat hibah jasa ya berarti harus diakui sebagai atau dicatat ya sebagai beban jasa. Kemudian Hmm. ada juga pinjaman. Nah, semua ini 4 hal ini itu harus dituangkan dalam perjanjian atau kontrak atau ya dokumen sejenis lah ya, yang Mhm, mencakup mhm. tadi ya mulai dari hibah sama pinjaman tadi dan harus register mendapatkan nomor registrasi ke Oh, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan Risiko. oh gitu. Saudara kita, saudara sebelah. Oh, jadi nggak Nah, serta-merta semua hibah bisa iya, mendapat fasilitas ya? harus memenuhi tadi ada kontraknya dan dapat nomor Nomor register dan register digunakan untuk melaksanakan proyek proyek pemerintah. pemerintah. Kalau Oke. bukan untuk melaksanakan proyek pemerintah ya Ya nggak nggak bisa bisa. disebut. Ya. Oke, berarti harus sesuai dengan ketentuan itu ya yang bisa dapat Iya, fasilitas kawan pajak ya. Nah, jadi tadi BMN harus dicatat sebagai BMN, kalau misalnya PLN BKP, kalau jasa dicatat sebagai sebagai beban beban jasa. jasa ya, Ya. seperti itu ya. Nah, di mana itu juga dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sebagai bagian APBN ya, BEN, Mas iya, Bagus ya. karena tadi sebagai APBN, Pak. Jadi Betul, pertanggungjawabannya harus mengikuti dengan ketentuan di Undang-Undang APBN lah, peraturan APBN. perundang-undangan APBN. Oke, seperti itu ya kawan pajak ya. Nah, kemudian terkait penerima fasilitas nih Mas Bagus dari Ya, PMK 80 ini. Itu siapa aja sih yang ya. bisa menerima fasilitas Jadi ini? untuk fasilitas PPN dan atau PPNBM Hmm. itu penerima fasilitasnya bisa penerima. Ya penerima itu meliputi penerima hibah, Hmm. penerima pinjaman, atau juga penerima penerusan hibah atau pinjaman. Ya, Hmm. karena yang menerima kan biasanya pemerintah pusat. Nah, yang Hmm. penerusan tadi Pemdanya. Oh gitu. Gitu. Jadi satu penerimanya, yang kedua pemberi hibah Hmm. barang dan jasa. Karena kaitannya sama PPN nih. Berarti Oke. terkait sama barang dan jasanya. Heeh. Ya kan? Kemudian ada juga kontraktornya, kontraktor utama yang melaksanakan proyek pemerintah tadi. Oh, Ya, itu jadi dari tiga, tiga tiga ya ya, yang bisa terkait memperoleh sama fasilitas fasilitas PPN atau PPN. PPNBM. Gitu. Penerima. Kemudian ada juga fasilitas namanya PPH. PPH. Oh, ada Ya, PPH juga ya? ada Oh, yang mungkin PPH-nya. kita belum akan bahas itu Iya, ya. PPH yang pemerintah itu yang dapat fasilitasnya cuma kontraktor utamanya saja Mbak Diana. Oke. Jadi tapi di antara dua fasilitas ini PPN sama PPH ya Mhm. kita ke PPN aja Mbak ya. PPN dulu ya. Nanti Jadi episode berikutnya kita ke PPH. PPH-nya. Jadi PPN-nya itu PPN tidak dipungut Pungut, ya, berarti ya, iya, Mas Bagus. PPN yang dipungut. Untuk tiga penerima itu, untuk tiga pemanfaat fasilitas tadi ya, Iya, berarti untuk penerima, beri pemberi, dan dan kontraktor kontraktor utama. utama. Nah, kontraktor utama apalagi nih Mas Bagus? Baru dengar Oh nih iya, kata-kata kontraktor tadi kan udah utama. sebutin 3 ya, Hmm. hibah, pinjaman, terus Oh. kontrak namanya Eh, proyek pemerintah. Nah, sekarang hmm. kontraktor utama nih. Kontraktor utama itu ya kontraktor, bisa konsultan, bisa pemasok yang menandatangani perjanjian, Mbak. Perjanjian kontrak atau ya Hmm. sejenisnya lah ya dengan penerima hibah atau pemberi hibah ya kan Oke. untuk melaksanakan proyek pemerintah tadi. Untuk Hmm. melaksanakan proyek pemerintah ya. Tapi ada syaratnya. Syaratnya Hmm. kontraktor utama itu harus sudah punya namanya surat keterangan sebagai kontraktor utama dari DJP. Oh, ada keterangan dari Ada DJP surat dulu keterangan ya? DJP bahwa dia adalah kontraktor utama. Yang kedua, nah ada bukti registrasi barang atau jasa
yang diberikan oleh kontraktor utama terkait sama proyek pemerintah tadi. Oh, seperti itu. Jadi harus udah punya kontraktor utama, harus Dua udah itu punya 2 ya. item tadi, ya kan, surat keterangan sebagai kontraktor utama dan bukti registrasi Oh, barang. tidak serta-merta berarti ya Iya, bisa menjadi kontraktor utama ya Mas Bagus iya. ya. Nah, kemudian kalau fasilitasnya itu sendiri apa nih Mas Bagus objeknya dari fasilitas ini gitu loh? Hmm. Yang apa namanya yang bisa mendapatkan fasilitas perpajakan, penyerahan atau apa aja nih Mas Ya, Bagus? jadi kalau untuk pemberi hibah atau pinjaman, Mm-mm. tadi ya bisa mendapatkan fasilitas terkait PPN atau PPNBM dipungut tadi, itu terkait sama perolehan BKP atau JKP-nya dari kontraktor utama. Mm-mm. Nah, sedangkan yang untuk kementerian, Atau lembaga. lembaga, atau Pemdanya Oh, selaku selaku penerima penerima, hibah. nah itu bisa juga terkait sama perolehan BKP atau JKP dari kontraktor utama, Mm-mm. atau bisa juga kalau dia ini impor Oh, dari luar impor daerah dapat fasilitas PBA, juga impor ya. termasuk juga ya kalau itu kan impor kan berarti sama barang, berarti kalau Mm-mm. yang ininya ya bisa pemanfaatan BKP tidak Tidak berwujud berwujud. atau pemanfaatan JKP Oke. dari luar daerah Berarti pabean. berbagai jenis itu dapat fasilitas Dapat ya. fasilitas. Nah, yang ketiga, kontraktor utama juga dapat Kontraktor utamanya dapat fasilitas fasilitas. juga. Yang untuk yang PPN-nya ini, PPN atau PPNBM-nya ya maksudnya ya, itu Mm-mm. bisa sama kayak instansi pemerintah tadi. Mm-mm. Itu impor, BKP tidak berwujud, sama JKP dari luar Daerah daerah pabean. pabean. Oh, seperti Nah, itu. Berarti banyak juga ya. Maksudnya iya, yang bisa diberikan fasilitas itu lumayan banyak ya. 3 penerima dan fasilitas PPN-nya tadi ya, ada telah disebutkan. Mhm. Nah, kemudian yang kawan pajak perlu ketahui juga mungkin gimana nih sih prosesnya kalau mereka ingin mendapatkan Fasilitas. fasilitas ini harus memohonnya seperti apa? Udah Ya, gitu apa-apa aja nih kalau yang tadi kan harus di terkait sama pemberi pemberi hibah? atau pinjaman itu fasilitas itu kan berarti kan dia apa mengajukan dulu SKTD ke Direktorat Jenderal Pajak. Tapi Oh kan gitu. berhubung mereka kan orang luar negeri nih Mbak, jadi Mhm. permohonannya itu bisa disampaikan melalui kementerian atau lembaga Sebagai penerima penerima, hibah. menyampaikan permohonan SKTD. Hmm. Nah, kalau dia misalnya mau ngasih barang kan tentu infoin dulu dong kontraktor Mhm. utamanya siapa, barangnya siapa. Jadi habis itu disampaikan melalui tadi ya, melalui kementerian atau lembaga, dapat SKTD-nya, ya SKTD dikasihin lagi ke pemberi hibah. Nah, Hmm. ketika akan mendapatkan barang atau jasa dari apa namanya pengusaha kena pajak tadi, baru si pemberi hibah menyerahkan SKTD. SKTD-nya. Oh, Nah, seperti maka itu. karena ada SKTD, pemberi apa kontraktor utama akan memberikan faktur kode 07 karena ada Kode SKTD-nya. Jadi 07 sebelum tidak dipungut ada ya. penyerahan, ya harus sudah Sudah punya ada SKTD. SKTD dulu. Oke, mungkin kalau dari sisi penerima hibah berarti juga sama ya. Berarti dia Sama. mengajukan sendiri untuk dirinya Iya, sendiri gitu cuma dia ya. mengajukan sendiri. Kalau tadi Hmm. kan kontrak apa Penerima hibah pemberi mengajukan hibah mengajukannya kan melalui melalui penerima. penerima Nah, hibah. kalau ini Oh, karena dia ya subjek Indonesia apa dia namanya ada di Indonesia ya kan, dia mengajukan ngajuin sendiri. sendiri seperti itu Pokoknya ya. intinya harus sudah punya SKTD SKTD sebelum sebelum ada bertransaksi. transaksi. Oh, itu yang harus diingat tuh oleh kawan Ngajunya ke pajak. DJP, Mbak. DJP. Nah, sekarang udah mulai online juga ya, Mas Bagus Online, jadi ya. nggak perlu lagi datang ke KPP, bisa langsung Betul. akses di DJP online-nya ya. Di Nah, ada di fasilitas menu-menu PMK 80 fasilitas. ya. Iya. Nah, kemudian untuk yang tadi kontraktor utama mungkin ada tambahan ya Mas Bagus, Ada bukan tambahan. sekedar Kalau tadi kan pengajuan. bisa langsung ngajuin untuk dapat Mhm, SKTD. Nah, mhm. kontraktor utama ini tadi kan sebutin ada 2 syarat tuh Mbak tadi ya. Oh itu yang Harus punya pemberitahuan sebagai kontraktor kontrak utama, itu surat malah langkah keterangan. pertama ya, Langkah pertama, dia harus ngajuin dulu namanya surat keterangan sebagai kontraktor kontraktor utama. utama. Nah, yang ini yang Oke. ngajuinnya Si kementerian kementerian atau juga, lembaga, kementerian istilahnya lembaga si juga. penerima hibah ya jadinya Iya, ya. ngajuin ya ke DJP, Persyaratannya diisi gitu diisi, ya. isi formulirnya, sampai Mhm. akhirnya dia dapat Surat surat keterangan sebagai keterangan kontraktor sebagai utama. kontraktor utama. Oh, seperti Habis itu. dapat surat keterangan sebagai kontraktor utama, ya sama juga Kementerian Lembaga juga nih ngajuin Mhm. lagi ke DJP DJP juga. lagi Nah, apa itu nih? terkait sama register Oh, BKP atau barangnya, JKP-nya, berarti BKP, barangnya. JKP ya. Ya, Master list istilahnya lah ya ya master dibilangnya. list. Ya, dari itu berbekal apa tadi surat Kontraktor kontraktor utama. utama itu Mhm. penunjuk kontraktor utama itu ngisi lah itu sekarang barangnya isinya Mhm. formulirnya sesuai sampai akhirnya dapet namanya
surat apa Registrasi ya, BKP atau bukti JKP. registrasi BKP atau Nah, JKP ada iya. di DJP ya. Baru habis itu kontraktor Baru utamanya minta fasilitas fasilitas SKTD ya. SKTD dengan bekal tadi Surat surat keterangan keterangan kontraktor sama utama sama bukti registrasi. registrasi BKP JKP. Berarti agak Lanjutnya panjang juga nih agak panjang stepnya. ya, cuma ya panjangnya cuma nambah 2 tadi Tambah sudah. 2, tapi Selebihnya sama yang melakukan si kementerian ya. kementerian yang 2 tadi. Dan Tapi ketika melakukan juga tentu ada koordinasi kan antara kementerian dengan betul, kontraktor utama. Karena nanti betul. kan barangnya kan harus sama, Mbak. Betul, betul. Nggak bisa itu ya, karena nanti pengisiannya harus sesuai Harus dengan sesuai. SKTD ya. Iya. SKTD-nya juga harus diperoleh sebelum transaksi, Harus jadi sebelum transaksi, terus diperhitungkan pas ya. ngisi fakturnya juga harus sama. Betul, betul, betul. Oke. Jadi untuk yang SKTD tadi tuh Mas Bagus, kan harus dibuatnya setiap transaksi berarti ya Mas Bagus ya? Iya, satu faktur, satu SKTD. Satu faktur satu Satu tidak bisa SKTD. digunakan lagi Tidak bisa untuk digunakan oke seperti lagi. itu ya, itu harus Nah, diingat ya kawan jadi pajak kalau mau ya. SKTD, mau penyerahan berkali-kali, ya SKTD-nya SKTD lagi. ngajuin lagi. Oke. Oke. Nah, kemudian untuk masa berlakunya itu sendiri seperti apa Mas Bagus? Ya, masa berlakunya kalau diajukan di Januari sampai November, itu masa berlakunya sampai dengan 31 Desember. Tapi kalau ngajunya di Desember, nah masa berlakunya nambah, Mbak. Nambah lagi. Nambah. Jadi Desember sekarang sampai selesai, lanjut lagi Januari sampai Desember Desember tahun tahun berikutnya. depan. Ya, Oke. nambah 1 tahun lagi. Karena Jadi mintanya terlalu mepet ya. iya, masa cuma Kasihan. berapa hari habis itu ngajuin Kajian lagi. lagi. Oke. Jadi Ya, kasih kemudahan, Mbak. kasih kemudahan buat kawan Karena kan pajak biasanya ya. kan berlaku sampai dengan 31 Desember, kali itu ngulangi lagi. Nah, kali ini yang kalau yang ngajunya Desember bisa sampai nambah sampai untuk lintas tahun. Oke. Nah, kemudian yang terakhir nih Mas Bagus, mungkin yang dipertanyakan juga terkait faktur Bikin nih. fakturnya ya, Mbak ya. Seperti apa tuh Mas Bagus? Ya, bikin fakturnya pada dasarnya sama kayak yang umumnya. Cuma ada beberapa mungkin detail yang harus diperhatikan. Yang pertama karena ini fasilitasnya tidak dipungut, berarti kodenya aja dipilih 07. 07, faktur Ya kan? 07. Kemudian identitas pihak yang menerima ya diisi identitas penerima BKP atau JKP-nya, ya kan? Kemudian nah pas barangnya itu baru harus sama dengan SKTD. Pas Jadi di di uraian, faktur ya. iya di fakturnya itu di uraian BKP JKP itu harus sama dengan SKTD. SKTD, ya kan? Kemudian pas cap fakturnya dipilih nanti bisa PPN atau PPNBM tidak dipungut sesuai dengan PP nomor 42 tahun 95. Nah, yang di bawahnya Mbak, kita ngisi ada namanya referensi. kolom referensi. Nah, itu nanti diisi dari nomor register perjanjian terkait pinjaman hibah dari luar negeri yang itu ya. diperoleh dari di Direktorat awal tadi Jenderal ya. Iya, pengelolaan pembiayaan risiko tadi. Betul, betul untuk nge-trace ya. Sama dimasukin juga nomor SKTD-nya. Nomor SKTD-nya dimasukin Jadi juga. cocok antara fakturnya, SKTD-nya sama nomor registernya. Jadi biar kelihatan ya alurnya dari awal sampai pembuatan faktur bahwa ini tuh memang terkait fasilitas hibah seperti itu ya. Oke, seperti itu tuh kawan pajak nih, maksudnya seru ya terkait PMK 80 ya, terutama kalau misalnya perusahaan-perusahaan yang mungkin mau jadi kontraktor utama ya, terutama BUMN ya. Biasanya kan ditunjuk dia sebagai kontraktor Betul, utama. terkait proyek pemerintah. Nah, mungkin ada yang mau diperjelas lagi nggak Mas Bagus terkait PMK 80 nih? Cukup ya. Mungkin kawan pajak yang mau tahu lebih jelas lagi bisa baca nih PMK 80-nya. PMK 80 2024 masih fresh. Ya masih fresh. Sebelum ke PMK selanjutnya yang lebih 81 ya. banyak. Ya, bersiap-siap untuk PMK 81. Baik, sepertinya mungkin cukup untuk podcast Meja Lipat pada episode hari ini. Terima kasih untuk waktunya kawan pajak yang bergabung. Semoga bincang-bincang ini bisa memberi manfaat dan tambahan pengetahuan bagi kawan pajak. Mohon maaf bila ada kekurangan dari kami, dan kami tutup dengan pantun. Burung elang terbang tinggi, singgah sebentar di atas dahan. Cakepnya cuma sekali. Terlambat udah terlambat. Sekian podcast Meja Lipat dari kami. Salah dan hilaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di podcast Meja Lipat berikutnya. Salam sehat selalu. Sampai jumpa.